Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah, diberkahi, dirahmati. Saya pada kesempatan malam hari ini bersyukur bisa bersilaturahim ke sini di Masjid Bapak Ibu sekalian Pinus Adipura ya Pak. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya punya sahabat Fahmi Pak. Jadi Fahmi ini yang ngefasdu saya tiap bulan ya. Tabib saya juga gitu kan, kalau saya sakit-sakit itu manggilnya Fahmi. Sudah minta setengah tahun yang lalu untuk ngisi di masjid beliau. Tapi qadarullah saya di Bandung ini hanya Selasa dan Rabu. Selasa Rabu di Bandung, Kamis Jumat itu ngurusin klien bisnis konsultan. Jadi pekerjaan utama saya bisnis konselor dan juga ngedampingin beberapa masjid, nanti saya cerita. Sabtu Minggu Senin terima undangan keluar kota. Jadi Selasa Rabu itu padat dan terima kasih sudah mengundang malam hari ini. Ini katanya perdana ya Pak. Ya, perdana masjid ruang utama pertama kali dipakai, yang ceramah malah saya nih ya. Saya makasih banget sama Bapak Ibu sekalian. Thank you bagi teman-teman Kompas TV yang juga sudah meliput kegiatan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Oke. Saya langsung masuk saja ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok saya pada kesempatan kali ini berbicara tentang masjid? Jadi di sekitaran tahun 2018 lebih tepatnya, itu saya menulis tentang 800.000 titik cahaya. Jadi saya menulis tentang 800.000 titik cahaya. Apa maksud dari tulisan itu Bapak Ibu sekalian? Indonesia itu adalah populasi masjid terbanyak di dunia. Indonesia. Yaman itu cuma 50.000, Saudi itu cuma 80 ribuan, 100 ribuan ya. Pakistan, India yang terbanyak itu juga cuma 300.000. Believe it or not, Indonesia 800.000. Dan data ini adalah data masjid yang register Pak. Register itu artinya mereka mendaftar. Ini konon belum dihitung sama musola, belum dihitung sama masjid keluarga yang tanahnya masih milik keluarga, tapi masjidnya sudah digunakan untuk publik. Maka prediksi saya, ini Indonesia ini ada 1 juta titik masjid. Maka dari wasilah itu 2018 itu saya juga lagi dekat-dekatnya dengan Kiai Lukmanul Hakim, pengasuh dari Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Itu juga bikin gerakan masjidnya luar biasa, penghimpunan berasnya untuk disebar ke pondok-pondok sudah hampir kalau tidak salah 4 miliar per bulan waktu itu. Maka 2018 di ujung Desember kami bikin konferensi Masjid Indonesia KMI di Istora Senayan, dan kemudian jadi pelatihan masjid bilioner yang diikuti kurang lebih 2.500 masjid. Jadi kontraksinya itu lahirlah Muslim United ya, Masjid Real Masjid, lalu kemudian ada Khairu Ummah di Magelang, ada juga aliansinya dengan Masjid Kurir Langit, Masjid Ismu Yahya, Berkah Box Balikpapan. Ini masjid-masjid yang relatif penghimpunannya sudah di atas sekitar 500 juta per bulan. Dia ngopeni masyarakat, bahkan Berkah Box Balikpapan itu ngasih makan 3 kali sehari ya. Waktu Covid ngasih bantuan ke masyarakat, luar biasa. Sekarang posisinya tadi saya lihat Masjid Kapal Munzalan Mubarakan dengan gerakan infak berasnya itu sudah di sekitaran 300 ton, 3.000 ton ya, 300 ton yang didistribusikan, 354.000 kilogram itu ke 4 ribuan pondok. Nah jadi kenapa kemudian saya
concern berbicara masjid ini karena masjid ini potensial, Pak. Berubah cara berpikir sedikit, dampaknya besar. Saya sekarang mendampingi Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Ini lagi viral-viralnya Masjid Sejuta Pemuda. Itu sebelum dapat Masjid Atin, mereka udah bikin nama Masjid Sejuta Pemuda. Itu pengasuhnya dari awal pikirannya udah benar. Masjidnya belum ada, karyawan masjidnya 15 orang. Payroll 20 juta. Dia pakai hasil dari usaha alat beratnya untuk ngopeni, untuk ngegaji anak-anak muda ngurusin masjid itu. Masjidnya belum ada. Tapi karena mereka kerja secara profesional dedicated, akhirnya kemudian medianya bagus, reelsnya bagus, dan sekarang jadi tempat belajar dari seluruh Indonesia. Konfirmasi terakhir, raihan ziswaf akumulasi sekitar 200 sampai 300 juta sebulan. Ini lagi mau kerja ke 1 miliar per bulan. Ismu Yahya Pontianak itu sudah di 8 miliar per bulan. Ini bahkan sudah dapat konsultan yang mau ngerjain 100 miliar per bulan. Jadi targetnya udah 1 triliun per tahun. Karena mereka punya gerakan sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Banyak bantu kemitraan. Ini masjid. Ustadz Taki Malik, kalau Bapak tahu Ustadz Taki Malik, ya, Ahlul Quran itu, Qori, itu bikin masjid di Bogor namanya Malik Al-Mulki. Lalu kemudian perkembangannya seakan-akan stagnan. Kemarin kita lakukan upgrading. Lalu saya minta sama Ustadz Taki Malik acara mereka yang malam minggu panjangin sampai subuh, Qiyamul Lail, anak-anak datang, kasih makan, pulang, kasih bensin. Itu langsung Bu, dalam 6 hari, karena saya juga kontrol yayasannya, itu raihan infak tembus sampai 40 jutaan. Padahal kemarin nggak bergerak sama sekali, tapi kemudian muhibbin dan donatur itu hadir. Nah, maka dari itu saya sekali lagi ingin mengambil topik pada malam hari ini adalah terkait dengan pola pikir, terkait dengan mindset kita atas masjid. Jadi jangan ngomongin teknis dulu Bapak Ibu. Jangan ngomongin, kadang-kadang kalau ketemu saya, Ustadz minta draft SOP, Ustadz minta contoh struktur masjid, Ustadz minta gimana periodisasi kepengurusan masjid. Itu teknik Pak, itu teknis. Bapak Ibu sekalian, it's too technical, itu technical. Yang paling penting ngurus masjid itu adalah mindset. Adalah apa? Mindset. Sebagai contoh begini, ini saya pelan-pelan. Saya pernah bikin kegiatan di sebuah masjid di Kota Bogor. Uangnya uang kami cuma pakai masjidnya aja. Kebetulan saya tinggal di situ. Saya bilang saya nggak ganggu kas masjid, tapi masjid ini strategis. Jadi saya taklim malam, saya bikin gerakan semalam bersama Quran. Malamnya Qiyamul Lail bersama Muzamil Hasbalah. Anak muda yang datang dikasih makan, mereka pulang kami kasih 20.000. Saya ajak teman-teman pengusaha muslim untuk ngopeni acara kami sebulan sekali waktu itu. Jadi setiap malam kita buang 20 sampai 30 juta rupiah waktu itu. 20 sampai 30 juta sampai sarapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masjid rame sampai tidur di luar pakai terpal. Dan acara saya diberhentikan Pak. Atas nama apa? Atas nama masjid jadi kurang khusyuk kata senior di sana. Karena ada yang nginep, karena ada yang mabit, biasanya tenang. Ini jadi banyak orang. Mindset bukan? Mindset bukan? Loh masjidnya rame kok malah gelisah. Kalau mau tenang di candi. Kalau mau tenang masuk vihara itu tenang. Ini masjid. Masjid itu suku Habsyah main tongkat di mana? Main tongkat di masjid. Ini diedit ya Kompas. Saya nyebut-nyebut vihara nanti viral lagi ya. Jadi suku Habsyah itu main tongkat di masjid. Suku Habsyah. Aisyah itu lomba lari sama Nabi di masjid. Sa'ad bin Mu'adz itu dirawatnya oleh Rufaidah, sahabiah, sahabat Nabi itu di dalam masjid Nabawi, bikin tenda, ngerawat orang sakit. Coba bayangkan. Makanya kata Nabi,
Sholat terbaik itu di rumah illa maktuba, kecuali yang ditentukan Allah. Artinya apa? Yang terbaik sholat di masjid itu yang fardu. Makanya waktu saya belajar di Persyarikatan Muhammadiyah, jadi masa kecil saya di NU, di Baan, Salawatan, Alawiyin gitu ya. Saya SMA itu aktif di Persyarikatan Muhammadiyah di Balikpapan. Itu kami diajarkan qobliyah ba'diyah di rumah. Kami diajarkan gitu. Karena hadisnya itu sholat mau khusyuk, yang sunnah sebaik-baiknya sholat sunnah di mana? Di rumah. Di masjid itu yang wajib-wajib. Artinya apa? Memang masjid ini tempat sholat untuk yang wajib. Sisanya activity gitu loh. Sisanya aktivitas. Jadi kalau mau khusyuk, bikin mihrab di rumah. Dicontohkan Nabi. Jadi kalau denah kamar Nabi itu ada satu tempat sholat Nabi yang gak bergeser. Itu di kakinya Aisyah. Itu gak bergeser. Itu mihrabnya Nabi. Nah kalau mau khusyuk di rumah Pak. Kalau di masjid ya khusyuk ya waktu sholat fardu. Nah sekarang kan masalah mindset. Anak-anak lari-lari. Kita kejang gitu kan. Masjid rame anak muda kejang. Masjid makan-makan. Ngapain nih masjid makan-makan? Itu kan saya yang pertama kali bawa narasinya itu. Berkah box di Jogja. Kita drop nasi box kemana-mana. Ya. Lalu kemudian berkembang sama istri saya di develop jadi Balai Saji Indonesia gitu-gitu. Itu kita pertama-tama kontraksi, ngapain masjid ngasih makan? Oh masjid kok ngasih makan, orang ke masjid sholat gara-gara ada makanannya. Ya, nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya. Emang yang ngomong nggak pakai ilmu. Zaman Nabi Pak, tiang-tiang masjid Nabawi itu digantung kurma-kurma hasil panen Ansor. Kata Nabi, gantungkan panen-panen hasil kurmamu, sedekah di tiang-tiang masjid. Supaya apa? Muhajirin lapar bisa makan. Ini karena kurang belajar. Padahal kalau kita buka nanti masjid-masjid di Turki, masjid-masjid daulah yang hebat-hebat di Damaskus, itu pasti ada sisa-sisa dapur umum. Coba ke Turki. Nanti ada kuliyet ya. Kuliyet itu ada cerobong asap gede-gede. Itu memang masjidnya masak Pak. Jadi dulu masjid, kampus, rumah sakit, dapur umum itu satu komplek. Kitanya aja nggak belajar. Maka saya ceramah di Masjid Abu Bakar nih dekat sini nih. Abu Bakar di mana tuh? Seberangnya Al Jabar tuh ya. Sampai sekarang tuh di Masjid Abu Bakar Kang Iyong tuh tokohnya di situ, Kang Iyong Yatlan Hidayat. Itu sampai sekarang makan siang Pak free. Ya. Karena begitulah cara berpikir berubah sedikit langsung. Begitu kita mengizinkan, baik Masjid Miftahul Jannah, bismillah makan-makan. Pertama memang pakai uang kas dulu. Besok-besok nanti ada yang ngantar beras, ada yang ngantar minyak, ada yang ngantar karkas ayam, ada yang nyumbang freezer. Coba. Umat ini cuma butuh dikoordinir. Kapan masjid kita makanannya banyak? Waktu Ramadan. Bener nggak? Kenapa? Karena ada panitianya. Lah kenapa tiba-tiba Syawal kita nggak ngumpulin makan lagi? Apa tiba-tiba orang dermawan itu tiba-tiba berubah jadi pelit? Enggak kan? Sebetulnya mereka tetap dermawan. Cuma kita nggak hadir untuk mengkoordinir mereka. Nah itu Pak pembukaan ya. Tenang. Ini masih pembukaan. Ini mohon maaf Pak, saya ini usia masih muda ya, maksudnya kalau ngegas saya minta maaf gitu. Ya, jadi kalau nanti tersinggung resiko. Saya udah bilang sama Fahmi, saya ini kalau dakwah di masyarakat tuh biasanya bapak-bapak tuh tersinggung habis saya ceramah, kata Fahmi, biarin aja kata gitu. Ya udah. Oke Pak, sekarang saya buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mau bikin masjid yang benar Pak, kita harus punya namanya kesamaan. Coba ulangi. Definisi. Coba ulangi. Kenapa saya nggak begitu suka langsung ngedidik program? Karena saya pengalaman Pak. Saya ngomongin masjid ini dari 2018. How long tuh? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun Pak. Ya. Saya termasuk anak ideologisnya Pak Jazir. Jadi di mana ada Pak Jazir ada saya. Jadi pembicara tentang masjid di Indonesia ini Jazir,
Ustadz Jazir, Jogokarian, Randy Saputra, Kusnadi Al-Falah, Kiai Lukmanul Hakim Masjid Kapal Munzalan, Bang Kiai Haji Adi Pratama Larisindo Masjid Ismu Yahya, Bung Ben Kapal Munzalan, itu kurang dari 10 pembicara yang expert ngomongin masjid. Nah, kenapa saya nggak pengen ngomong tentang SOP dan teknis terlebih dahulu, Pak? Karena biasanya di ketakmiran itu kalau definisinya nggak sama, programnya nggak jalan. Benar ini. Kalau definisinya apa? Nggak sama. Kita mau bikin program kutab sekolah dasar dari subuh sampai zuhur pagi waktu duha di ruangan masjid. Oh nggak boleh, kotor nanti. Ada kayak gitu tuh, pasti. Karena definisi beberapa orang, masjid itu harus tenang, nggak ada orang, senyap, nggak ada suara. Ada kayak gitu. Jadi definisinya tuh, mohon maaf, definisinya itu definisi tempat semedi. Nah kalau kita berbeda definisi, Pak, kita nggak bisa jalan program, beneran. Ini apel atau tomat? Tomat. Henteu apel. Nah ini repot, Pak. Apel apa tomat? Samakan dulu definisinya. Kalau tomat jadi sop, kalau apel jadi salad. Beda, Pak, programnya. Ini masjid, definisinya apa? Kita samakan dulu. Maka begitu kita samakan definisi, saya suka ketemu ada terkadang dari BUMN. Oh, bagi kami yang biasa ngelola aset manajemen, dia pakai sudut pandang BUMN. Yang satu lagi pakai sudut pandang korporasi swasta. Bagi kami gini-gini. Satu lagi pakai sudut pandang instansi pemerintah. Enggak beres-beres. Sudut pandang siapa yang kita pakai? Sudut pandang Nabi Muhammad. Sudut pandang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasul. Saya sengaja coret-coret begini ya. Saya nggak banyak dalil, nggak banyak hadis. Nanti Bapak Ibu cross check aja. Yang Randy omongin ini ada nggak di Sirah? Nanti cross check aja. Di sini kan ulama Sirah banyak di Bandung, orang-orang pintar. Cross check aja. Ini juga direkam. Saya bertanggung jawab secara ilmiah. Cross check aja yang saya sampaikan. Baik. Sekarang kita masuk dalam kesamaan definisi. Gimana nyamain definisinya di kemasjidan ini? Gini Bapak Ibu sekalian. Nabi itu berdakwah. Berapa lama beliau itu berdakwah? Kira-kira 22 sampai 23 tahun. Berapa? 22 sampai 23 tahun Hijriah. Yaitu rentang Nabi berdakwah. Itu terbagi jadi dua Bapak Ibu sekalian. 13 tahun. Di mana 13 tahun? Dakwah di Mekah. We used to say Makiyah. Apa? Fase Makiyah. Kita sering menyebutnya ini fase apa? Makiyah. Lalu kemudian senang hitam apa senang putih? Hitam aja. Lalu berikutnya 10 tahun masa apa? Madaniyah. Sekarang saya bongkar Pak, apa yang terjadi di fase Madaniyah dan di fase Makiyah ini. 13 tahun Nabi itu berdakwah Pak, 13 tahun Nabi itu berdakwah. Jadi kalau ini 13 tahun. Jumlah kaum muslimin itu sekitaran 500 kurang lebih sampai 1000. Berapa jumlah kaum muslimin? Dari mana datanya? Hijrah Habsyah 80-an orang. Hijrah dari Mekah ke Yathrib 300 sekian orang. Yang sudah berislam di Madinah sekitar Baiat Aqobah 1-2 itu 100 sekian orang. Suku Khadraj yang kemudian Aus dan Khadraj yang kemudian didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Dan beberapa kaum muslimin yang diam-diam tetap di Mekah walaupun mereka sudah berislam, termasuk pamannya Nabi Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu baru ketemu Nabi di penghujung Madaniyah. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Nabi punya paman namanya Abbas ibn Thalib, Abdul Muthalib. Lalu kemudian punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas yang nanti ditarbiyah sama Nabi. Kira-kira usianya 7-8 tahun waktu ke Madinah. Itu dia akhir hijrahnya.
Ditugaskan Nabi berdiam di Madinah sampai kemudian keadaan kondusif. Nah maka kurang lebih saya prediksi dengan saya nggak tahu berapa kaum muslimin jumlahnya, 500 sampai 1000. Berapa lama dakwah Nabi? 13 tahun. 13 years punya follower 500 sampai 1000. More or less. Nggak lebih dari itu prediksi saya. Ayahanda ibunda tahu Haji Wada. Haji Wada tahun 11 Hijriah. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan berapa jamaah yang kemudian berhaji wada bersama Nabi Muhammad. Ada beberapa redaksi, ada yang 149.000, ada yang 115.000, ada yang 120.000. Yang jelas 100.000 jamaah. Berapa? Berapa tahun dakwahnya? Berapa kenaikannya? Kalau kita ngomong 100.000, kenaikannya 100 kali. 1000 kali. Iya kan? Enggak 100 kali ya. Dari 1000 ke 100. Kalau dia 500 berarti kenaikannya 200 kali. 10.000%. 10.000% kalau 1000. 20.000% growth. Apa? Growth. Dalam fisika Bapak Ibu sekalian, ini namanya titik inklinasi. Dia ini namanya titik incline. Titik naik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini nyambung semua. Sahabat Nabi ketika zaman Umar, tahun 1 Islam gak pengen tahun 1 Islam dimulai dari Nabi lahir. Gak pengen. Mereka gak setuju. Ini sama kayak penanggalan Masehi, sama seperti ya Yesus Kristus lahir, nggak mau dia, sahabat nggak mau. Waktu Nabi diangkat jadi Nabi, tahun 1 kenabian, sahabat juga nggak mau. 13 tahun di Mekah kita disiksa, dilemparin kotoran, kita mengalami tribulasi. Ada titik kebangkitan kita, diambilnya kapan? Waktu hijrah pindah ke Yathrib, maka dari itu kalender kita, walaupun kalender itu Komariah, disebut kalender Hijriyah. Kalender apa? Kalau kalender itu diambil dari lahiran Nabi, kalender Mauludiyah. Tapi enggak kan? Bukan kalender Mauludiyah. Al-Masih, ya, Isa bin Maryam dia turun, lahir, itu jadi tahun 1 Masehi dalam keyakinan agama Nasrani. Dalam Islam, kalendering tahun 1 dimulai dari mana? Hijriyah. Kenapa? Titik bangkit. Coba lagi apa? Titik bangkit. Nah, Islam itu Pak, para ulama tarikh, para ulama sejarah, lalu kemudian membedah, kenapa kok bangkitnya di sini? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kok bangkitnya di tahun 1 Hijriah? Maka ulama tarikh punya kesimpulan begini. Pertama, karena kaum muslimin berhasil mengorganize. Coba lagi. Resources. Coba resources. Sumber daya. Manusianya bisa dididik dengan tenang. Kan beda kayak di Mekah Pak, sembunyi-sembunyi ngaji. Di Madinah terbuka. Mereka bisa ngatur sumber daya, mereka bisa ngatur infak, mereka bisa ngatur zakat, mereka bisa bangun komunitas, mereka bisa didik, mereka bisa ngaji, mereka bisa bangun kekuatan. Dan ada juga namanya political area, disepakati Piagam Madinah, ada kesepakatan Nabi sebagai pemimpin. Tapi semua itu Bapak Ibu sekalian dimulai dari Nabi membangun masjid. Jadi masjid itulah variabel, katalisator, enzim, agregator. Ini mohon maaf Pak ya, aku ini pernah kuliah di ITB, jadi istilahku susah-susah itu apa ya? Pemicu, Pemicu, trigger, katalisator, enzim dari umat. Itu apa? Masjid. Jadi masjid itu Pak, tempat mengorganisir kekuatan. Oke, saya bongkar, ini banyak yang gak sadar. Syariat sholat 5 waktu. Saya tanya versi Miftahul Jannah, laki-laki muslim balik sholat di masjid sunnah apa wajib? Ayo, enak ngomong gini di Bandung. Kalau saya ngomong ini di tempat lain masih khilafiyah ya. Ini basisnya Persis Jawa Barat, enak nih.
Laki-laki wajib atau laki-laki muslim balik wajib atau sunnah sholat di masjid? Wajib, selama dengar azan wajib. Ibu-ibu hati-hati bu, kalau perlu pakai setruman kawat nyamuk tuh bu. Nggak terbang setrum aja. Kita laki-laki wajib fardu di masjid. Kenapa? Karena ini ada alasannya pak. Ala kulli rijal ashkar. Setiap laki-laki dalam syariat Islam itu tentara. Jadi sadar gak sebetulnya kita apel militer itu 5 kali sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya trip umroh udah ngitung sekitar 18 kali trip umroh pak. Dan sekarang kalau ke Mataf harus pakai ihram. Itu kalau misalnya tegak azan dari tawaf sketcher begitu, acak begitu, azan langsung rapi. Pertanyaannya, apel bukan? Apel gak sebetulnya? Ikutin imam gak? Ikutin imam. Jadi masjid itu mengkonsolidasi manusia. Saya ulangi sekali lagi. Masjid itu mengkonsolidasi manusia. Pak, kalau bapak ketemu tiap 5 waktu, sehari ada ketemu teman bapak, itu di medan perang pak, nyium baunya aja paham. Ngerti maksudnya? Wah teman aneh nih, gak mungkin salah tebas, kan gitu. Pernah gak pak masjid mati lampu terus ada teman anda ngelangkah gitu. Dari langkahnya aja udah kelihatan kan, oh ini ahlul asam urat nih kan gitu. Kerak, 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 kan kelihatan. Lo bener gak? Dari cara jalannya aja kelihatan. Lo saya tuh dari cara jalannya teman saya bisa nyolek Ustadz Randy ya gitu. Karena apa? Ketemu 5 kali sehari. Ada sholat Jumat, pengarahan lagi. Jadi masjid itu pak, mengkonsolidasi manusia. Karena manusia itu sumber daya. Kenapa sekarang manusia jadi beban? Kenapa sekarang anak-anak muda kita jadi beban? Karena nggak dikonsolidasi di masjid. Kita nggak bisa tanya, masalahmu apa, kamu bingungnya apa. Saya sekarang ngurusin masjidnya Ustadz Taki Malik Malikal Mulki, itu anak muda semua. Mereka akhirnya mau pak ngurusin masjid, dibuka relawan, 100 relawan mendaftar. Ada yang ngurusin makanan, ada yang ngurusin karpet, ada yang ngurusin apa. Setelah kita konsolidasi, setelah kita ajak ke masjid, setelah kita ajak ngomong, program tahsin mereka rapi-rapi baca Qur'annya. Setelah kita konsolidasi, nah ini kita di fungsi masjid yang pertama ini aja kita nggak sadar. Jadi langsung nih kita belajar masjid. Coba lagi. Definisinya apa? Fungsi ibadah. Coba lagi. Fungsi ibadah. Tapi di saat yang sama masjid juga kemudian menjadi fungsi pendidikan. Coba lagi apa? Fungsi pendidikan. Nabi setelah sholat subuh gak balik lagi ke rumah. Nabi kemudian ngomong sama sahabat, mau izawasana, ngabsen satu-satu, kadang zikir pagi. Nanti begitu syuruk, Nabi sholat 2 rakaat, Nabi balik ke rumah istri-istri beliau karena memang itu letaknya di sampingnya Masjid Nabawi. Nabi balik lagi waktu duha, Nabi bikin pendidikan. Jadi dari duha sampai zuhur masjidnya Nabi itu dipakai pendidikan. Masjid bahasa Arabnya jami. Kampus bahasa Arabnya jam'iyah. Ini saya tulis Latinnya aja nih. Kenapa kemudian masjid jami, kampus namanya jam'iyah? Karena memang kampus itu dari masjid pak awalnya. Data dari PBB Maroko ya. Masjid universitas paling tua di dunia itu adalah Universitas Al-Qarawiyyin ya. Dibangun oleh Fatimah Al-Qarawiyun, anak dari pengusaha saudagar yang bangun masjid. Dia kumpulin ulama-ulama, dia bangun ruak-ruak, namanya ruang-ruang di tiang-tiang itu. Kalau Anda sekarang ke Turki makanya tiangnya banyak kan, itu kelas sebetulnya. Ada ruang-ruang tiang-tiang yang seakan-akan kotak-kotak kecil, itu kelas-kelas belajar. Ahlu lughah di sana, ahli bahasa. Nanti ahli algebra, matematika di sana. Nanti yang Quran tafsir di sini. Nanti yang ilmu alam di mana. Itu mereka duduk.
Karena ilmunya jadi satu berbeda-beda, diserap menjadi universitas. Bersatunya versity, perbedaan keilmuan. Dari mana mulai peradabannya? Masjid. Kalau masjidnya nggak cukup, baru bangun ruang. Ini saya ulang sekali lagi nih. Kalau masjidnya nggak cukup, baru bangun lokal kelas. Cek masjid Atik Gontor. Itu dari masjid, Pak. Apa Nabi itu bangun ruang kelas, Pak? Nabi nggak bangun ruang kelas. Kapan kemudian ruang-ruang kelas itu terbangun? Ketika Madinah nggak cukup, bangun kampus-kampus gitu loh, Pak. Nah, jadi begini. Ada fungsi ibadah, coba lagi. Ada fungsi ibadah, ada fungsi pendidikan. Jadi boleh nggak di Miftahul Jannah pagi ini jam 8 jadi PAUD, boleh nggak? Masa boleh nggak jadi PAUD, Pak? Halo? Iya. Boleh nggak anak-anak di sini belajar Quran kutab? Di sini kelas 1, nanti kelas 2, boleh nggak? Boleh nggak nanti kotor dikit, ini sajadahnya jadi harus dicuci rutin, boleh nggak? Saya pernah dekat di sini di Margahayu Raya. Masih ingat suka saya ceramahkan juga, dekat di salah satu masjid di Margahayu Raya Bandung. Kami taklim remaja di pelataran. Saya bilang, kenapa kita nggak di dalam? Asa adem di dalam teh ada AC. Karpetnya baru beri Ustadz katanya. Kata DKM di luar aja. Saya bilang karpet itu kalau kotor, kau laundry lah. Mohon maaf nih Pak ya, nyampur-nyampur bahasa Sumatera. Laundry aja. Tapi kalau anak kita udah kena narkoba, udah kena sabu, udah jadi seksi dancer, open BO, jadi pelacur Pak, jadi PSK, nyembuhinnya gimana? Nggak bisa di laundry di mana? Masukin ke Agi malam Jumat ya belum tentu nangis. Ada loh Pak. Alumni seksi dancer itu, aku nggak bisa loh nangis-nangis begini gitu deh. Masukin ke pengajian begitu. Jadi ini dia cara berpikir kita. Udah mulai sama nggak sekarang definisi kita? Udah mulai sama nggak? Udah mulai sama nggak? Coba dipikirin Pak. Saya bongkar. Kalau Islam itu nggak mungkin mubazir. Oke. Bangun masjid. Ini berapa bangun masjid? Ada nggak 3M bangunannya? Nah, 4M lah. Dah bungkus. Pak, sholat 5 waktu dari azan maghrib sampai jamaah terakhir keluar. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita hitung tek, komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ba'diyah terus bubaran. Berapa? 30 menit. Ini udah paling khusyuk ini udah ya. Ba'diyah. Udah khusyuk. Allah. Kali 5. Kali berapa waktu? Berapa? 150 menit. Berapa kalau dikonvert ke jam? 2,5 jam. Coba. 2,5 jam. Coba. 2,5 jam dibagi 2,4 jam. Ya kan? Dimensinya sama kan? Jam-jam dikali 100%. 10% Pak. Ini kalau saya sebagai konsultan bisnis, ini namanya asset usability percentage. Asset usability itu sejauh mana Anda gunakan aset. Pak, kalau aku beli mesin dari Korea Pak, saya ini konsultan strategi ke kebusana. Kalau kita beli mesin di garment, cuma hidup 10% Pak. Itu yang mari kita nyalakan 2 jam. Off gitu. Bangkrut Pak. Nggak kebayar itu mesin kalau itu leasing. Jadi gimana kira-kira kalau kita beli mesin garment? Nyalakan. 24 jam. 3 shift. Ya kan? 8 jam. Lah ini masjid dipakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Ngapain Pak? Ngapain 4 miliar itu ngapain? Mohon maaf ya. Konyolnya kita bangun masjid 4 miliar.
Anak kita mau sekolah, mohon maaf Bu, untuk sekolah ini kami butuh uang gedung. Maka masuk SDIT ini 25 juta untuk bangun gedung. Gedungnya sudah dibangun sih, ngutang sama bank. Maka 25 juta ini mencicil utang yayasan sama bank. Hei, ada gedung kosong, namanya Berkah Box itu santrinya 40, nggak ada uang pangkal, nggak ada SPP. SPP diberin pakai infak, uang pangkal pakai wakaf. Belajarnya di masjid, tidurnya di asrama. Pinter Pak, khatam Quran, adabnya bagus, bisa multimedia. Kenapa sih kita hari ini repot Pak? Kepinteran. Nabi udah ngajarin belajar di masjid, kita mah gaya pakai gedung. Ya bang gak sanggup bayar uang pangkalnya juga. Ya, halo. Dan ada berapa gedung yang kosong begini Pak? 1 juta. Coba bayangin. Ayo sekarang hitung-hitungan sama saya. 1 juta titik masjid. Coba lagi. 1 juta titik masjid. Insaf 20%. Oke, insaf berapa? Tahu nggak insaf? Insaf, oh iya ya, ternyata kita harus melayani umat. Berapa persen? 20%. Berarti ada 200.000 titik masjid Pak. 200.000 titik masjid itu kalau dia nerima peserta belajar sekitar 25 santri per tahun. Berarti berapa Pak? Halo, ibu-ibu bisa duit cepet Bu. 200 ribuan ketemu 25 kantong sabarahan? 5 juta. Bener? Halo? 5 juta santri Pak diterima gratis. Bapak Ibu tahu berapa kelahiran kita di Indonesia setahun? Setahun ini Indonesia tiap tahun angka fertilitasnya 5 juta bayi Pak. 5 juta. 5 juta. Segede Singapura itu. Singapura aja populasinya 5 juta. Kita setahun 5 juta. Wafat cuma 1,5. Makanya pertumbuhannya 3,5 juta manusia per tahun. Hitung-hitungnya. Berapa lahir, berapa pergi. Nah gitu. Yang pergi berapa? 1,5 juta. Lahir berapa? 5 juta. Nah artinya apa? Kalau masjid 200.000 bikin layanan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kelar nggak sebetulnya? Masalah. Kelar. Coba sama-sama. 25 santri. Coba lagi. Wajib belajar berapa tahun? SD misalnya. Kutab lah. Sekarang kutab nggak usah lama-lama. Bisa 5. Ya. Madrasah bisa 4 tahun, 10. Sisanya kuliah tinggi bisa 3 tahun. Kita bisa setting setting mata pelajaran sendiri 5 tambah 4 tambah 3 ya. Itu 9 tambah 3 12. Ya, 12 tahun belajar 12 tingkat dikali 25 dah. Bikin 12 ruang, 12 tingkat di sini. Cukup nih. Solusi Pak, selesai. Aliansi masjid bisa ngomong sama Pak Jokowi nggak usah APBN 20% pendidikan, biar pendidikan di take over sama masjid. Jadi Bapak nggak usah sibuk, teman-teman nggak usah sibuk, Dirjen Pajak nggak usah sibuk, tarik-tarik pajak. Saya ngomong di Kementerian Keuangan Pak. Saya ngomong waktu itu diundang launching tentang obligasi di Dirjen yang sifatnya kan di Kementerian Keuangan itu kan ada yang narik pajak, ada yang nyari utang. Nah saya di Dirjen yang nyari utangan tuh. Namanya jual ori waktu itu. Waktu itu lagi launching surat utang negara. Ya. Saya ngomong sama teman-teman Kementerian Keuangan. Coba struktur fiskal kita Pak. Belanja negara 2.400 triliun. Terdiri dari apa? 1.000 triliun tarikan pajak. 1.000 T itu tax. 800 triliun namanya pemasukan negara bukan pajak. PNBP. Sisanya 600 T ini utang. Baik hutang dalam negeri domestik. Ya, maupun hutang luar negeri. Di dalam 2.400 triliun ada anggaran pendidikan 20%. Seberahan? 500 T kurang lebih 20%. Dari anggaran APBN harus dibelanjakan ke pendidikan. Nah kalau negara ini capek Pak ngurusin pendidikan, kita ngomong aja. Daripada di sini dipajak, tanggal 10 mau ada pajak tapera segala macam. Udahlah, biar pendidikan di take over oleh masjid selama masjidnya
insyaf. Dalam masjidnya apa? Halo, halo. Fungsi pendidikan. Coba ulangi. Jadi harusnya kaum muslimin ada nggak sulit pendidikan, Pak? Harusnya ada nggak kesulitan pendidikan? Nggak ada. Kalau masjid bergerak, sudahlah bikin aja kutab Miftahul Jannah atau SD Ustadz, nanti sama Diknasnya gimana bikin aja dulu. Nanti kalau ditegur baru diurus rapi-rapi. Kan bisa kejar paket A, kejar paket B. Coba Pak sekarang, ini beberapa saya ketemu sama orang tua ya. Karena saya juga aktif di Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat nih kita bikin pendidikan Quran 2 tahun non formal. Anak-anak sekarang Pak, disekolahkan formal, mata kuliahnya banyak, ditanya juga gak ngerti apa-apa. Adab juga, jadi anak-anak kita tuh terlalu tinggi beban belajar. Padahal sekarang ini dunia ini sangat spesifik. Asal dia bisa fotografer, dia bisa bikin video dan segala macam, dan itu bisa dididik di masjid. Nah saya kembali lagi intinya masjid bisa ambil peran pendidikan. Berikutnya setelah peran pendidikan, berarti peran apa lagi supaya definisi kita sama? Fungsi sosial. Coba lagi. Fungsi sosial. Wahai Nabi, saya lapar, kami lapar. Itu ngelapornya di masjid, Pak. Coba kita bongkar ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yang tidak memperhatikan anak yatim dan fakir miskin adalah pendusta agama. Salatnya dusta, keimanannya dusta. Betapa menyedihkannya waktu Covid, Pak. Alhamdulillah sekarang udah baikan. Saya berdebat dengan S2 Al-Azhar, Ustadz Rifki namanya. Tapi beliau sudah mengkoreksi pendapatnya. Saya bilang gunakan kas masjid untuk ngasih makan. Karena itu infak am. Lalu Ustadz Rifki ngasih literatur bahwa kenceleng masjid harus digunakan untuk kepentingan masjid. Pagar masjid pun saja nggak boleh, apalagi untuk makanan. Rame Pak di sosial media. Saya kan lulusan ITB, nggak ada Islam-Islamnya. Yang saya lawan S2 Al-Azhar Mesir. Akhirnya saya kasih. Masa nggak bisa dipakai? Miliaran masa nggak bisa dipakai? Jadi apakah boleh bangun menara terus nggak boleh ngasih makan orang? Padahal orang itu butuh makan daripada menaranya. Orang butuh beras daripada menaranya. Rame Pak saya debat. Alhamdulillah ada yang negur beliau. Yang benar pendapatnya Ustadz Randy gitu. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang jadi teman, jadi dekat. Oh iya, akhirnya kami sekarang jadi teman diskusi keilmuan sama Ustadz Rifki. Masya Allah, tabarakallah. Nah saya cuma pengen ngomong apa Bapak Ibu sekalian, bahwa di zaman Nabi masjid itu ngopeni Pak, tanggung jawabnya memang ngurusin masyarakat. Ada nggak duduk di sini ketua takmir Miftahul Jannah, Pak? Ketua takmir, Pak? Ada, Masya Allah. Ayah Anda dengan Haji siapa Pak? Ayah Anda dengan Pak Haji siapa? Pak Haji Darwis, Masya Allah, namanya udah kayak nama founder Muhammadiyah nih, cocok. Jadi Pak Haji Darwis ini Masya Allah Pak, mungkin ini berita baik buat Bapak. Di lingkungan ini kalau ada yang gak bisa makan, tanggung jawab Masjid Miftahul Jannah. Kalau ada anak-anak gak bisa sekolah, tanggung jawab Masjid Miftahul Jannah. Kalau ada bapak-bapak di PHK dia gak punya beras, tanggung jawab Masjid Miftahul Jannah. Jadi tanggung jawab kita bukan keran, keramik, tanggung jawab kita tuh manusia Pak. Saya bongkar. Ini adalah masjid Nabi Muhammad SAW sampai zaman Umar. Ketika menguasai dan menaklukkan Persia. Masjid Nabawi zaman Nabi. Nih Pak gambarnya. Ini Masjid Nabawi zaman Nabi Pak. Hanya diatapin 3. Ini kenapa atapnya di depan? Saya cerita dulu. Ini kenapa atapnya kok kayak di depan lalu rumah Nabi ini kayak di belakang? Karena ini waktu kiblat menghadap Baitul Maqdis. Jadi dulu kiblat Pak, itu ndak ke sana.
Ya, jadi kiblat itu kalau ini kiblat lalu di sini rumah Nabi, kiblat itu ke utara gitu loh. Ke utaranya Masjid Nabawi, ngadap ke Baitul Maqdis. Begitu disuruh mutar ya, maka rumah Nabi ada di sebelah kiri. Nah, ini rumah Nabi nih di sebelah kiri. Jadi begini Pak, 40 meter kali 40 meter tanahnya itu batu Wadi Ake ya, dalam Sirah Nabawiyah yang dijelaskan Ustadz Budi Asyari, yang kemudian ditebar. Sudah kebuka begitu saja Pak. Jadi masjid itu titik area kesepakatan aja. Fungsinya masjid itu, coba ulangi apa? Fungsinya. Ya sekarang megah 4M bolehlah. Mudah-mudahan infaknya 40 miliar. Amin. Boleh. Wakafnya 4M. Cocok. Tapi setahun himpun 40 miliar. Realisasi kebermanfaatan 40 miliar. Ini kan sama aja kayak aset kan, capital expenditure. Keluar 4 miliar. Tapi sebulan 50 juta nggak nyampe revenue. Kenapa revenue-nya nggak nyampe? Karena memang nggak ada program. Gitu loh Pak. Nah kita mesti bangun definisi begini. Halo, masih kuat batinnya? Jadi gimana Pak? Fungsi pertama apa? Fungsi apa? Ibadah. Kita udah lolos ini. Jadi kalau misalnya ngurusin air wudhu, keranan, karpet, kebersihan, itu satu fungsi Pak. Fungsi kecil. Sedangkan nama kita itu takmir. Innama ya'muru masajidallah. Memakmurkan. Memakmurkan itu multifungsi. Maka harus ada fungsi pendidikannya nomor 2. Sekarang umat ini kenapa gak terdidik Pak? Karena datang lagi ustadz topiknya akhir zaman. Datang lagi ustadz topik dajjal. Datang lagi ustadz topik rumah tangga. Datang lagi ustadz topik sholat. Akhirnya umat ini tematik aja. Yang mana yang benar? Kontrak satu ustadz tolong seminggu sekali ngaji Riyadhus Shalihin di sini. Ini kafalah dari kami, sekian juta, ini fasilitasnya. Ustadz pokoknya jangan kemana-mana. Pokoknya Ustadz Selasa malam, Senin malam, Rabu malam selesaikan kitab ini. Itu fungsi pendidikan. Riyadhus Shalihin dari halaman pertama sampai khatam divideokan. Itu fungsi pendidikan. Bersilabus. Halo. Sekarang kasihan teman-teman kita dari Timur Tengah pulang ke sini nggak punya pondok, di sana belajar kitab ini itu segala macam, pulang sini mohon maaf ya jual habats. Jual habats nggak usah beasiswa Madinah Pak. Kalau ujungnya jual habats, propolis, sayang namanya depresiasi keilmuan, bukan haram enggak. Saya jangan disalahpahami. Ini saya ceramah kemana-mana. Kalau antum lulusan Madinah, lulusan Universitas Liga Arab Sudan, antum sudah belajarnya jauh sampai UTM di Malaysia, pulang antum jual propolis sama madu, antum itu ngambil hak beasiswa orang lain, antum pulang ke sini terjadi depresiasi keilmuan. Apa namanya? Depresiasi keilmuan. Harusnya mereka diopeni Pak. Tapi kenapa mereka nggak diopeni? Masjid nggak punya fungsi pendidikan, masjid nggak punya budget untuk menghidupi mereka. Kalau masjid punya budget Pak, anak muda dari Timur Tengah, udah deh 5 juta di sini, kontrakan tuh kita kontrakin. Dah kita kasih motor, kamu sama istrimu di situ sudah ya. Ngajar ngaji di Miftahul Jannah, kamu jangan kemana-mana. Gituin Pak. Imam 5 waktu, ngajar hadis ini 3, 4, 5 imam dari begitu Pak. Ada fungsi pendidikannya. Anak-anak kita jadi punya guru, punya ustadz. Sekarang fungsi itu nggak ada. Fungsi itu hilang karena kita menganggap masjid hanya fungsi ibadah, nggak ada fungsi pendidikan. Lebih parah dari itu, masjid merasa bukan bagian dari fungsi sosial. Mohon maaf Pak ya, lembaga amil zakat itu akarnya Baitul Mal. Baitul Mal itu di seberang masjid. Sekarang lembaga amil zakat sendiri, masjid sendiri. Makanya teman-teman amil zakat, kenapa ya Ustadz kita segini-gini aja? Ya karena antum lepas dari dashboardnya. Motherboardnya lembaga amil zakat itu masjid, ngimplan di masjid, memperhatikan lebih dulu jamaah masjid, bukan fundraising nanti sekedar sunatan 40 orang campaign dapat donatur, bukan gimmick begitu loh. Mohon maaf ini ya, saya kasar. Jadi lembaga amil zakat itu jangan cuma gimmick gitu loh. Jadi ngopeni masyarakat. Betul-betul menyediakan dapur umat, kerja tiap hari, nyediakan makan tiap hari, nyediakan pendidikan tiap hari, bayarin ustadz tiap bulan, begitu loh Pak. Makanya ada namanya fungsi sosial.
Jadi Pak Darwis bismillah Pak, langsung Miftahul Jannah bikin Baitul Mal profesional, akad zakat, akad infak, akad ini, bikin program. Langsung bismillah tiap siang kita bikin dapur umat. Senin Kamis buka puasa bersama, Minggu makan-makan, pokoknya makan-makannya terus Pak. Serius ini. Sampai warga Pinus Adipura nggak masak di rumah. Kerjaannya di sini numpang makan ngaji, numpang makan ngaji, nggak apa-apa. Biaya makannya infak ke sini, hemat. Ibu-ibu kenapa uang belanja tinggi? Karena beli bimoli 1 liter cuma masuk 1 ikan, itu yang bikin boros. Bener nggak Bu? Seminggu sekali isi kulkas fosil semua, bener nggak? Iya kan? Pisang sampai mengkeret, bayam sampai kering, ya itu boros Bu. Tapi kalau ibu bikin dapur umum, hemat, bener. Masjid Berkabok Balikpapan itu ngasih makan 3 kali sehari. Warga Karangjoang itu jamaah masjid 200 orang nggak masak. Dia pokoknya nempel masjid ngaji. Dan orang Bapak Ibu sekalian, ini kita coba di Malikal Mulki. Anak muda Pak, kalau dikasih makan itu nyerah Pak. Orang tuh kalau sudah dikasih makan, dia takluk. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Habis dikasih makan, terserah Ustadz, oke Ustadz, setuju saya. Ini kan sorot matanya banyak gak setuju kan lapar aja. Tapi kalau dikasih makan Pak, tunduk Pak. Umat itu gampang. Wallah Pak. Kenapa preman itu bisa aktif di geng motor? Dia diasuh sama mafia Pak. Dia diasuh sama bandar narkoba. Dia dikasih makan sama yang punya tempat karaoke mesum. Dia dikasih makan sama yang punya diskotik. Makanya dia loyal. Gue siap mati buat bos gue. Gue siap mati buat bos gue. Teman saya bikin masjid Ka'bah di Gorontalo Pak, Juliansa, ngasih makan preman Pak. Ya Allah, itu tata ular Pak, jadi Hello Kitty Pak. Jadi ular tangga. Di pojokan nangis Pak pakai tato. Ustadz saya udah gak makan 5 hari Ustadz, makasih Ustadz. Langsung pegang vakum cleaner Pak. Kasih nasi box langsung dapat hidayah. Kadang-kadang kita kasih hadis arba'in Pak, dia gak nyambung. Qala Rasulullah, dia gak nyambung. Apa nih, innamal amalu binat kemana nih, nggak bisa Pak. Saya bongkar Pak ya, saya bongkar. Ini orang-orang pinter, nanti bisa dicek di Google. Ini saya udah ngerasain. Indeks IQ orang Indonesia Pak, rata-rata average itu 85 IQ-nya. Saya IQ-nya 132 superior, 85 Pak. Makanya saya harus sadar diri Pak. Ini 85, mohon maaf ya, ini rata-rata IQ orang Indonesia. Ini setara simpanse Pak. Ini serius saya. Jadi kamu ngomong sama umat Pak, narasi panjang-panjang, enggak ngeh dia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi uzul atib. Ini Islam rahmatan lil alamin, dia enggak ngerti Pak. Kurang protein waktu kecil, stunting, badannya pendek-pendek stunting Pak, otaknya enggak lengkap bertumbuh. Wallah. Coba baca poster. Ustadz Randy Saputra, pelatihan finansial scoreboard, tempat Hotel Cinnamon, harga 1,9 miliar. Itu ada di komen, tempatnya di mana Ustadz? Nah, IQ 85. Kan udah gue tulis Hotel Cinnamon. Kenapa lu nanya tempat? Dikasih poster nggak baca, dikasih brief WA nggak kuat baca. Jadi Pak maksudnya, dakwah sama orang Indonesia itu harus apa? Umat ini di Indonesia ini apa? Karaos style. Coba ulangi. You know karaos? Mesti terasa. Nah, nasi bok eta nampol. Bener ini teh. Coba buka Instagramnya Taki Malik. Itu saya ngajarin. Ustadz Taki beli pom ini 8,9 juta, 2 nozzle. Habis ngaji diisi Petramax. Itu gratis Pak, Pertamax. 400 liter kita beli, ngisi 2 kali. Kalau ikut mabit full tank pagi-pagi. Full tank. Ya Allah, Islam rahmatan lil alamin. Langsung Pak, modal sabarahan Pertamax 13.000 Pak, kali 2 liter teh 26.000. Beriman Pak, 26.000.